Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, jelaskan sedikit tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Chandra Kabianto, dengan NIT 20020421. Langsung saja kita menuju materi. Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu ideologi. Ideologi adalah suatu ilmu, pengetahuan atau paham mengenai cita-cita, konsensus tentang nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara. Satuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, termasuk hidup bernegara. Semakin kesadaran akan kemerdekaan. Ideologi juga ada minusnya. Pertama, dapat terjadi jika ideologi dikaitkan dengan sifat totaliter yang memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi hidup manusia secara total, secara mutlak, menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan dalam ideologi tersebut. Ideologi atau gagasan, konsep, cita, dan logos, ilmu, paham. Ideologi secara keseluruhan pandangan, cita, nilai, dan keyakinan ingin diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ideologi yaitu landasan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berbagai dimensi. Sumber ideologi yang pertama adalah agama. Untuk melahirkan negara teokrasi. Pemikiran para tokoh. Marxisme atau Karl Marx. Kebudayaan Pancasila. Selanjutnya, ideologi berkembang ke dalam kehidupan yang lebih luas. Ideologi pasar melahirkan sikap konsumtif. Ideologi agama melahirkan radikalisme agama. Beberapa jenis ideologi. Pancasila yang pertama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Liberal atau Declaration of Independence dan Bill of Rights. Ideologi yang mengutamakan kepentingan individu. Komunis atau Manifesto Komunis. Meletakkan ideologi dalam perspektif maklumat pemerintah atau partai. Sosialis, kepentingan masyarakat atau welfare state. Meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Kapitalisme, kompetisi pasar. Ideologi yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Unsur-unsur yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Sama warga negara wajib memahami dan melaksanakan ideologi Pancasila untuk menghadapi tantangan. Ateisme yang pertama, yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama. Individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Terorisme, narkoba, korupsi. Salah satu dampak kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Selain warga negara menyelenggaraan negara aparatur atau aparatur negara, juga wajib memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan 1. Menghargai, menghormati pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. 2. Sila kedua, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan HAM. Sila ketiga, rasa cinta kepada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menolak mereka yang di luar Indonesia. Sila keempat, dasar membangun komitmen terhadap demokrasi wajib disukseskan. Yang sila kelima,
pengentasan kemiskinan, dan penghapusan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lemah. Sumber Pancasila sebagai ideologi, pertama, historis. Dapat ditelusuri dari penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Sosiologis. Ideologi Pancasila nilai-nilainya berakar dan bersumber dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, politis. Sila pertama diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila yang ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dan sila yang terakhir, yang kelima, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3, dimensi fleksibilitas. Mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.